sangat dipengaruhi dan ditentukan oleh cara dan kreativitas pendidik, pembina, pendamping, maupun pembimbing dalam 3 channel tadi, 3 saluran tadi. Cara dan kreativitas pembimbing ini yang sebenarnya menjadi titik tumpu dari penerapan pendekatan disiplin positif. Jadi pendekatan disiplin positif itu adalah sebuah pendekatan yang memampukan seseorang, sebuah pendekatan yang memampukan seseorang termasuk di dalamnya anak atau peserta didik untuk memahami dan mengontrol perilakunya atau tindakannya dalam kesadaran serta bertanggung jawab atas pilihan tindakan atau perilakunya itu sebagai wujud menghormati diri sendiri dan menghormati orang lain. Oke. Jadi lihat di definisi ini adalah sebuah pendekatan yang memampukan. Apa artinya sebuah pendekatan yang memampukan? Adalah cara seseorang membagikan kemampuan dia untuk juga menjadi kemampuan orang lain, termasuk menjadi kemampuan anak. Oke. Dan dengan sehingga anak dalam melakukan sesuatu, peserta didik dalam melakukan sesuatu, itu dilakukan atas dasar kesadaran dan bertanggung jawab, serta sebagai wujud menghormati diri sendiri dan orang lain. Nah, 3 unsur ini yang seringkali dalam proses-proses pelatihan yang kutemukan, ini yang hilang dalam proses Bapak Ibu dalam mendidik dan mendidik dan membina peserta didik, terutama berkaitan dengan perilaku-perilaku tidak tepatnya. Oke. Kalau pendekatan hukuman sebelumnya itu lebih banyak mengontrol perilaku anak, kita untuk mengontrol, mengendalikan perilaku peserta didik, anak atau peserta didik, maka pendekatan disiplin positif adalah kita membagikan kemampuan agar anak yang mengontrol perilakunya sendiri. Itu poin utamanya. Oke. Nah, apa dalam konteks seperti sudah digambarkan oleh Bu Mega dan Pak Dir tadi, dalam konteks Merdeka Belajar dan profil pelajar Pancasila, next. Oke. Nah, aku gambarkan dalam bagan alir seperti ini Bapak Ibu. Jadi dalam rapor pendidikan ada aspek kepemimpinan instruksional, ada aspek komponen kualitas pembelajaran yang di dalamnya bicara tentang manajemen kelas, okay? Dan di dalam juga dan ada aspek refleksi dan perbaikan pembelajaran oleh guru. Okay? Nah, makanya disiplin positif, waktu kami mencoba mencari tahu korelasinya, ada sekian banyak aspek dalam rapor pendidikan Indonesia, tapi 3 aspek ini yang paling berkaitan langsung dengan pendekatan disiplin positif. Itu kepemimpinan instruksional, kualitas pembelajaran, refleksi, dan perbaikan. Nah, kepemimpinan instruksional dalam pengalaman kami, ini lebih berkaitan dengan visi misi sekolah. Berkaitan dengan inisiatif dan peran kepala sekolah. Oke. Untuk mengarahkan sekolah ke arah yang mana. Yang kedua, tentang kualitas pembelajaran ini lebih kepada manajemen kelas dan kualitas cara mendidik peserta didik oleh para pendidik, serta proses refleksi dan perbaikan pembelajaran oleh guru dari pengalaman-pengalaman yang sudah dilakukan selama ini. Seperti kalau Bapak Ibu memperhatikan, saya membaca di chat, selalu banyak pertanyaan. Kami kan menghadapi banyak anak di satu kelas, banyak anak di sekolah. Dalam proses pelatihan kami sering bilang, tapi kan itu bukan baru sekarang Bapak Ibu pelajari. Bukan baru sekarang Bapak Ibu menangani yang 30 sampai 40 anak dalam satu kelas. Sejak awal pun Bapak Ibu menjadi guru, Bapak Ibu sudah menangani anak dengan sejumlah itu. Lalu apa pengalaman, apa refleksi dari cara Bapak Ibu menangani anak sebelumnya? Itu yang selalu kami dorong. Sehingga dengan 3 aspek ini Bapak Ibu, kepemimpinan instruksional, kualitas pembelajaran, refleksi, perbaikan, dan pembelajaran guru, maka itu akan membantu dalam pembentukan dan pencapaian profil pelajar Pancasila seperti yang dijelaskan oleh Bu Mega. Sehingga kalau profil pelajar Pancasila itu semakin meningkat, maka iklim-iklim di sekolah pun akan semakin membaik. Terutama
dalam kenyataan-kenyataan yang Pak Edi sampaikan tadi, lebih banyak iklim yang masih harus dibenahi adalah iklim keamanan sekolah, iklim kebinekaan. Itu dua fokus paling besar berkaitan dengan kondisi-kondisi kenyataan peserta didik di sekolah kita, terutama juga di SMP. Sehingga kalau 4 iklim di sekolah itu bisa terbentuk, maka diharapkan akan membentuk sekolah yang aman, nyaman, menyenangkan, dan inklusif. Salah satu hal yang ingin dicapai lewat Merdeka Belajar. Oke, next. Nah, apa itu tadi seperti aku jelaskan tadi, pendekatan disiplin positif itu adalah sebuah pendekatan yang memampukan seseorang, anak maupun peserta didik, okay, atas dasar untuk mengendalikan, mengontrol perilakunya atas dasar kesadaran, kemudian sikap tanggung jawab, dan menghormati diri sendiri dan orang lain. Itu digambarkan secara skema holistiknya seperti yang terlihat oleh Bapak Ibu. Okay. Pada saat Bapak Ibu bicara tentang mau menerapkan disiplin positif, maka ada 2 syarat utama yang harus Bapak Ibu miliki dan harus Bapak Ibu kondisikan. 2 syarat utama itu adalah percaya dan peduli kepada peserta didik, sambil mengkondisikan untuk peserta didik pun percaya dan peduli buat Bapak Ibu. Oke. Itu 2 syarat utama itu. Oke. Dan dari 2 syarat utama itu kemudian ditambah tentang Bapak Ibu tahu, kenal, dan paham perilaku anak, itu akan membantu untuk melakukan penerapan disiplin positif secara umum. Oke. Dalam proses kami selama ini, kami menyadari ternyata Bapak Ibu cukup tahu, cukup kenal, tapi belum cukup paham perilaku anak di usia perkembangannya. Bapak Ibu tahu namanya, Bapak Ibu kenal dia, tinggal di mana, siapa orang tuanya, tapi Bapak Ibu belum cukup paham perilaku anak tentang apa yang dia lakukan keseharian, apa latar belakangnya, dan apa tujuannya. Ini lingkaran hijau itu bicara pada saat kita berkaitan dengan anak, maka tadi atas dasar percaya dan peduli, maka akan terbentuklah yang namanya saling menghormati, mutual respect. Pada saat di sekolah sudah terjadi mutual respect antara pendidik dan peserta didik dan pendidik, maka yang salah satu yang harus dilakukan adalah memberikan dorongan dan penguatan positif kepada peserta didik di bagian bawah. Tapi pada waktu kita menghadapi perilaku anak yang tidak tepat, seperti contoh di chat dikatakan terlambat, sibuk, lebih senang main HP, dan sebagainya, maka itu kita menggunakan pendekatan yang ada di lingkaran merah, yang namanya pendekatan penerapan disiplin positif untuk perilaku anak tidak tepat, menangani perilaku anak yang tidak tepat, atau lingkaran konsekuensi logis berfokus solusi. Bagaimana tahapnya yang ada dilakukan dalam langkah-langkah tahap-tahap yang ada dalam lingkaran merah itu. Dan intinya adalah dilakukan dalam bentuk dialog. Bapak Ibu, ini akan dijelaskan kalau Bapak Ibu mengikuti pelatihan, karena ini menjelaskan keseluruhan tentang pendekatan disiplin positif di sekolah. Next. Nah, poin utama juga mau katakan ini Bapak Ibu. Pendekatan disiplin positif itu tidaklah tentang anak atau peserta didik secara langsung, tapi tentang diri kita dan cara kita sendiri, baik sebagai orang tua, guru, atau orang dewasa, yang memberikan dampak dan pengaruh baik atau pengaruh positif kepada peserta didik. Jadi lebih bicara tentang diri kita sendiri, bukan kepada bicara tentang anak. Oke? Jadi dengan berbicara tentang diri kita sendiri, kita yang menunjukkan caranya, kita yang menunjukkan kepercayaan dan kepedulian kita terhadap anak, dengan menangani anak dengan menggunakan hati, maka itu akan memberikan pengaruh positif kepada anak. Oke? Bahwa pendekatan positif itu bukan hal baru, Bapak Ibu. Pendekatan disiplin positif itu pendekatan yang memunculkan kembali hal-hal baik, niat-niat baik yang ada di diri Bapak Ibu pada waktu mulai menjadi guru.
harapan-harapan Bapak Ibu pada waktu mulai menjadi guru, tapi yang akhirnya terbenam, niat baik dan hal baik itu terbenam karena Bapak Ibu menjalani tugas dan tanggung jawab itu sebatas rutinitas. Sudah sekian lama menjadi guru, maka yang Bapak Ibu lakukan cenderung sebatas rutinitas. Dalam pendekatan pada saat melakukan sesuatu sebatas rutinitas, maka saat itu Bapak Ibu sudah tidak lagi melakukan dengan hati, lebih kepada mekanis. Oke. Sehingga kemudian yang berikut bahwa pendekatan disiplin positif itu lebih bicara tentang kemampuan individual pendidik dan tenaga kependidikan lain. Lebih bicara tentang kemampuan individual pendidik untuk membina, mendidik peserta didik secara individual ataupun secara kelompok. Dalam hal ini secara kelas. Oke. Jadi kemampuan menangani secara individual anak maupun secara kelas. Kemampuan. Oke. Nah, karena ini merupakan pendekatan individual guru, maka pendekatan itu perlu dilakukan juga dengan dukungan dari sistem dan kebijakan sekolah, serta peran serta pemangku kepentingan sekolah. Ini poin utamanya. Sehingga waktu bicara tadi tentang pendekatan individual guru, adalah kemampuan individual, apa saja kemampuan individual yang dipelajari dalam disiplin positif. Next. Ini Bapak Ibu, ada sekian banyak kemampuan yang akan Bapak Ibu pelajari kalau Bapak Ibu mau memahami dan mengenal disiplin positif. Yang satu sudah diberikan gambaran tadi oleh Pak Edi tentang memahami konvensi hak anak maupun regulasi terkait. Yang kedua adalah kemampuan untuk menemukan persepsi dan respons yang tepat dalam mendisiplinkan peserta didik. Salah satu kecenderungan yang kami dapatkan selama ini lewat proses-proses pelatihan, bahwa mengapa Bapak Ibu menggunakan hukuman terhadap peserta didik dalam proses pembinaan Bapak Ibu? Karena kecenderungan menggunakan hukuman adalah karena pengalaman Bapak Ibu lebih banyak dinominasi oleh pengalaman Bapak Ibu ditangani oleh guru Bapak Ibu pada saat Bapak Ibu bersekolah. Oke. Itu satu. Sehingga itu yang menjadi rujukan awal mengapa menggunakan cara yang sama. Bentuknya pasti berbeda, tapi akan menggunakan cara yang sama. Itu tentang menemukan persepsi. Hingga waktu Bapak Ibu menemukan persepsi yang tepat, maka Bapak Ibu bisa memberikan respon yang tepat dalam mendisiplinkan peserta didik. Yang ketiga adalah kemampuan untuk mengenal dan memahami ciri, tahap, tugas, dan kebutuhan perkembangan peserta didik di usia mereka. Di level pendidikan mereka. Karena ciri tugas perkembangan di SD akan berbeda dengan ciri dan perkembangan di usia SMP. Dan itu memunculkan kebutuhan perkembangan yang berbeda. Yang keempat adalah melihat perilaku tidak tepat peserta didik dari sudut pandang yang tepat. Ini contoh dalam chat yang Bapak Ibu sampaikan bahwa masalah di anak peserta didik di sekolah kan lebih banyak dari masalah di rumah, masalah di keluarga. Lalu apa yang harus Bapak Ibu lakukan kalau itu ternyata masalah di rumah? Yang selalu harus Bapak Ibu ingat, masalah anak di rumah pasti akan berdampak pula pada kondisi anak di sekolah. Dengan memahami itu, maka ada langkah dan tahap demi tahap yang harus Bapak Ibu lakukan sehingga anak memahami kondisinya, kemudian orang tua anak memahami kondisinya, kemudian anak bisa memberikan respons yang tepat kalau kondisi di rumahnya tidak seperti yang dia harapkan, dan Bapak Ibu juga bisa membangun cara berpikir orang tua untuk mendukung anak dalam kepentingan di sekolah. Itu yang dibilang melihat perilaku tidak tepat peserta didik dari sudut pandang yang tepat. Yang berikut adalah menangani perundungan, kekerasan, intoleransi peserta didik di sekolah secara efektif. Nah, dalam kasus-kasus ini menangani perundungan, kekerasan, dan intoleransi peserta didik
kemampuan ini lebih diarahkan untuk mengarahkan Bapak Ibu tidak menjadi bagian dari permasalahan, tapi menjadi solusi permasalahan karena cara Bapak Ibu yang tidak tepat pada waktu menangani. Pada saat kita menangani dengan tidak tepat, maka kita menjadi bagian dari permasalahan. Di bagian ini kita mau pelajari tentang kita menjadi part of solusi, bukan menjadi part of problem. Oke. Kemudian mendapatkan wawasan baru dengan mengenal pendekatan disiplin positif dalam mendisiplinkan dan menumbuhkan karakter peserta didik. Nah, hal utama juga yang lain dipelajari, kemampuan yang lain adalah bagaimana Bapak Ibu, kemampuan Bapak Ibu untuk menerapkan konsekuensi logis. Konsekuensi logis berfokus pada solusi ke peserta pendidik, kepada peserta didik. Di bagian ini yang cukup berat, karena kebiasaan kita selama ini adalah lebih banyak menangani akibatnya, tapi tidak cukup kuat untuk menangani penyebabnya. Itu yang membuat perilaku tidak tepat anak selalu berulang. Disinilah kita belajar kemampuan untuk menerapkan konsekuensi logis berfokus solusi. Banyak proses Bapak Ibu selalu membicarakan konsekuensi logis kepada anak. Tapi kalau konsekuensi logis itu dilihat sebagai bentuk akhir, maka dia tidak akan berbeda dengan pemberian hukuman. Konsekuensi logis berfokus solusi itu bicara proses terhadap peserta didik. Yang berikut adalah memberikan penguatan dan dorongan positif kepada peserta didik. Ini di bagian ini adalah kemampuan yang berbeda dari yang kita pahami selama ini dengan istilah reward dan punishment, terutama berkaitan dengan reward. Ini kemampuan untuk membedakan itu dan melakukan itu buat peserta didik. Yang berikut adalah kemampuan untuk mendorong pembentukan jati diri dan peran peserta didik di usia SMP. Ini masalah terbesar yang sering dialami anak di usia SMP. Adalah kebingungan membentuk jati diri sehingga dia bingung mewujudkan peran dia seperti apa. Itu yang menjadi kemampuan mendorong pembentukan jati diri dan perwujudan peran. Yang berikutnya adalah bagaimana Bapak Ibu menumbuhkan kecerdasan moral peserta didik dengan menggunakan nilai-nilai kehidupan dan nilai-nilai sosial budaya. Termasuknya bicara tentang profil pelajar Pancasila. Ini menumbuhkan kecerdasan moral. Dan salah satu yang paling berat adalah Bapak Ibu mempunyai kemampuan untuk mengembangkan dialog yang menumbuhkan kesadaran, sikap bertanggung jawab, dan rasa hormat di peserta didik. Kenapa mengembangkan dialog? Karena Bapak Ibu secara cenderung tidak terbiasa untuk mengembangkan dialog dengan peserta didik. Kecuali dalam cara mengajar Bapak Ibu. Tapi dialog dalam pembinaan, kesadaran, sikap tanggung jawab, dan rasa hormat, kita tidak terbiasa untuk berdialog. Kecenderungan kita adalah menasihati atau memberikan arahan. Oke. Lalu yang terakhir adalah bagaimana mengintegrasikan disiplin positif dalam proses pembelajaran di kelas dan secara holistik di sekolah. Itu bicara kemampuan individual para pendidik, juga termasuk orang tua dan orang dewasa. Oke. Dalam konsep dan pendekatan disiplin positif. Next, kalau Bapak Ibu sudah paham menguasai kemampuan-kemampuan tadi, lalu bagaimana itu diterapkan? Langkah utama yang akan Bapak Ibu lakukan adalah Bapak Ibu harus mulai menerapkan diri sendiri, menerapkan lebih dulu untuk diri sendiri. Oke. Salah satu yang sering kita temukan waktu bicara tentang menerapkan diri sendiri adalah dalam proses pelatihan kita sering tanyakan apa pendapat Bapak Ibu terhadap anak-anak didik Bapak Ibu sekarang ini. Kecenderungan jawaban yang Bapak Ibu berikan dalam proses pelatihan itu adalah selalu memunculkan hal-hal negatif, hal-hal yang jelek dulu dari anak-anak. Cenderung lebih umum menyampaikan hal-hal negatif anak. Nanti waktu ditanya lagi, emang gak ada hal positif?
Emang nggak ada hal positif di anak, baru buru-buru menyampaikan tentang hal-hal positif di anak juga. Tapi pembelajaran terbesar dari proses pertanyaan itu adalah ternyata kita cenderung melihat hal jelek, hal buruk dari anak lebih besar daripada melihat hal baik dari anak. Nah, menerapkan untuk diri sendiri adalah memulai berpikir positif terhadap anak lebih dulu. Dengan cara apa? Dengan membaikkan diri sendiri dan cara terhadap orang lain. Itu satu. Kemudian Bapak Ibu harus merasakan manfaat perubahannya terhadap diri sendiri. Karena dengan merasakan manfaat perubahan itu, baru Bapak Ibu bisa berbagi itu buat orang lain. Lalu memaknai perubahan baik itu, dan biaskan, bagikan itu kepada orang lain, untuk orang lain juga bisa merasakan perubahan dan manfaat baik dari perubahan itu. Oke? Nah, yang kedua, bagaimana bentuk penerapannya, adalah diintegrasikan dalam proses belajar dan mengajar di kelas. Dan yang ketiga, diterapkan secara menyeluruh dalam sistem dan kebijakan pembinaan peserta didik di sekolah. Dua hal yang terakhir ini diintegrasikan dalam proses belajar mengajar di kelas dan diterapkan secara menyeluruh, itu yang kami dorong menjadi proses gerakan disiplin positif di sekolah. Salah satu buku yang kami kembangkan bersama-sama dengan tim Setara dan UNICEF, kami kembangkan tentang disiplin positif untuk merdeka belajar, yang di dalamnya bicara tentang gerakan disiplin positif di sekolah. Next. Nah, bagaimana mengintegrasikan dalam proses belajar mengajar di kelas? Ini ada sejumlah hal yang bisa dilakukan pada waktu mengintegrasikan dalam proses belajar mengajar di kelas. Mengajar dan mendidik sebagai proses fasilitasi yang memampukan anak. Yang kedua, dalam membangun kesepakatan kelas tentang berperilaku yang tepat di kelas selama proses pembelajaran maupun berperilaku di sekolah secara umum. Yang ketiga adalah lakukan pertemuan berkala dengan kelas, pertemuan berkala kelas untuk refleksi kesepakatan kelas yang sudah disepakati, memperbaharui bila itu perlu, menggantikan dengan kesepakatan lain bila kesepakatan yang awal sudah berjalan dengan baik, serta menumbuh kembangkan menggunakan pertemuan kelas itu sebagai sarana untuk menumbuhkan pemikiran dan perilaku positif peserta didik. Yang keempat adalah menggunakan metode kolaborasi dibandingkan kompetisi. Yang kelima, penataan ruang kelas yang menunjang proses pembelajaran. Bagaimana menata supaya dia tidak menjadi kaku, tidak hanya dengan model klasikal yang selama ini kita gunakan, tapi juga bisa menggunakan letter U, bisa menggunakan kelompok meja, dan sebagainya. Menyesuaikan dengan kebutuhan tujuan pembelajaran. Dan yang berikut memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengambil peran dan tanggung jawab. Bagaimana detailnya itu sebenarnya bisa didapatkan dalam model pelatihan. Next. Nah, ini diterapkan secara menyeluruh dalam sistem kebijakan pembinaan di sekolah. Satu, penerapan disiplin positif itu harus menjadi gerakan bersama semua warga sekolah. Artinya, mulai dari kepala sekolah, para guru, satpam, penjaga kantin, semua orang dewasa yang ada dalam lingkungan sekolah harus menerapkan pendekatan disiplin positif dalam menangani anak. Yang kedua, perlu ada pemahaman bersama tentang disiplin positif. Ini penting karena ada bicara tentang apa konsekuensi, apa akibatnya kalau perbedaan. Dan terutama karena bisa memberikan warna baru terhadap pendekatan yang selama ini kita gunakan. Yang lebih cenderung adalah lebih kepada mirip pendekatan cara penjajah dalam mendidik pribumi. Makanya disiplin positif ini sebenarnya sudah digaungkan awal sekali oleh Ki Hajar Dewantara di tahun 1922. Tapi istilah disiplin positif itu baru muncul di tahun 81 sampai dengan 83. Padahal sudah jauh lebih dulu disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Kemudian dialogkan bersama warga sekolah untuk mengenal disiplin positif. Jadi
membicarakan pendekatan ini terhadap anak-anak, kemudian apa respons yang diharapkan anak-anak dikaitkan dengan pendekatan yang akan dilakukan. Kemudian revisi aturan tata tertib sekolah dengan melibatkan peserta didik, perwakilan peserta didik. Di bagian review ini dan bagian review, ubah semua kata-kata atau kalimat yang memberikan kesan negatif dan langsung masuk kepada memberikan kata-kata yang positif. Misalnya dilarang terlambat, diubah menjadi datang tepat waktu. Jadi hal yang negatif, kalimat yang negatif diubah menjadi kalimat yang positif. Dan yang berikut, kembangkan mekanisme partisipatif. Ini yang tadi pelibatan. Kemudian kembangkan mekanisme teknis berkaitan dengan penanganan pada saat menangani anak berperilaku tidak tepat di sekolah. Bicara tentang SP, penanganan perilaku anak pada saat berperilaku tidak tepat di sekolah. Dan yang berikut adalah efektifkan media kreativitas anak, pramuka, pasus, UKS, yang dimana anak turut berperan. Efektifkan itu dengan semua pembina, pelatih harus juga paham disiplin positif untuk melakukan pembinaan-pembinaan. Dengan bukan hanya bagaimana cara mereka melakukan, tapi nilai-nilai apa yang terlihat dari Bapak Ibu, yang terlihat oleh Bapak Ibu pada saat anak melakukan media-media dalam media-media kreativitas itu. Itu yang bisa dilakukan secara menyeluruh di dalam sistem dan kebijakan secara holistik di sekolah. Next. Nah, ini bicara tentang gerakan disiplin positif di sekolah tadi. Ini ada tujuannya, Bapak Ibu bisa baca, tumbuhkan pemikiran perilaku positif, meningkatkan kualitas layanan terhadap peserta didik yang ramah anak, menurunkan potensi kekerasan fisik dan verbal, kemudian untuk mengoptimalkan dukungan peran orang tua dan pemangku kepentingan sekolah lainnya. Itu tujuan utamanya, 4 tujuan utamanya. Next. Ini manfaatnya, Bapak Ibu juga bisa baca, bertumbuh dan berkembangnya sikap saling menghormati, terbangunnya pemahaman dan kesadaran anak, terbentuknya sikap tanggung jawab, mengoptimalkan keterampilan hidup, keterampilan sosial, keterampilan bertanggung jawab, dan keterampilan menyelesaikan permasalahan. Kemudian menurunkan potensi peserta didik untuk menjadi pelaku dan korban. Menjadi pelaku dan korban. Kemudian mendapatkan persepsi dan cara baru yang lebih ramah anak dalam layanan mendidik dan membina peserta didik. Ini dampaknya tercapainya profil pelajar Pancasila pada peserta didik, tercapainya kualitas pembelajaran baik bagi para pendidik maupun peserta didik, tercapainya iklim keamanan, iklim kebinekaan, dan iklim yang lainnya di sekolah, dan terbentuknya ekosistem pendidikan, satuan pendidikan sebagai lingkungan belajar yang aman, nyaman, menyenangkan, dan inklusif. Itu manfaat dan dampak yang diharapkan dari penerapan gerakan disiplin positif di sekolah. Next. Nah, ini tahap, kalau Bapak Ibu nanti mendapatkan buku secara online, buku tentang mereka belajar, disiplin positif untuk mereka belajar, ada lebih detail menjelaskan tentang tahap dan langkah-langkah melakukan gerakan disiplin positif di sekolah. Itu dimulai dari pengkondisian, kemudian ada konsolidasi, ada implementasi, ada keberlanjutan. Pengkondisian ini lebih banyak bicara mengorganisir dulu sumber daya yang ada di sekolah untuk melakukan gerakan disiplin positif. Konsolidasi lebih kepada proses untuk deklarasi gerakan disiplin positif di sekolah, kemudian mulai melakukan penguatan kapasitas, pelatihan kepada para pihak di sekolah tentang disiplin positif. Implementasi itu sudah berkaitan dengan yang tadi, contoh-contoh tadi menerapkan di kelas maupun menerapkan secara holistik. Yang keempat, tahap keempat keberlanjutan lebih banyak bicara tentang evaluasi capaian penerapan gerakan disiplin positif dan pembiasan buat sekolah lain. Itu tentang tahapan pelaksanaan.
Dan kalau semua tahapan itu dilakukan, apa yang menjadi indikator capaiannya adalah next. Oke. Nah, dalam desainnya, komponen keberhasilan dari gerakan disiplin positif di sekolah itu bicara tentang sistem dan kebijakan yang mendukung, ada bicara tim kerjanya, ada bicara perencanaan dan implementasinya, ada komitmen dan fakta integritas, ada mekanisme penanganan SOP-nya. Oke, itu bicara tentang sistem dan kebijakan sekolah yang mendukung. Yang kedua adalah bicara kualitas layanan pembinaan, pemikiran perilaku positif peserta didik oleh para pendidik. Jadi kualitas layanan pendidik dan tenaga pendidikan kepada peserta didik. Itu bicara kesiapan pendidik dan tenaga pendidik, bicara tentang penguasaan pengetahuan dan keterampilan yang relevan, dan bicara tentang kualitas layanan pembelajaran. Oke, next. Yang ketiga, itu bicara dukungan dan partisipasi komite sekolah, orang tua, wali, peserta didik, alumni, dan masyarakat sekitar sekolah. Dan yang keempat adalah dampak perubahan bagi sekolah dan pemikiran atau perilaku peserta didik. Dengan komponen indikatornya ada disebutkan itu. Nah, dari 4 komponen tadi, dukungan, kemudian kualitas layanan,